Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lazismu, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan wajah-wajah lama kita. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Lazismu Lumajang. Oke, kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Anu sih biasanya. Oh, protokol ini Mas ya? Iya, protokolnya. Jadi salam makan yang dicuci ini nanti. ya, salam sehat. Oh. Kenalan dulu Mas, monggo. Oh, okay. Monggo, kenalan dulu. Oke, hari ini saya menjadi tamu spesial. Ya. Jadi sebenarnya kunjungannya silaturahmi ke Lazismu Jember. Kita bertiga dan di samping kiri saya ini ada Mas Kus. Mas Kus ini adalah fundraising dari Lazismu Lumajang dan saya sendiri sebagai kepala kantor lah, relawan lah di Lazismu Lumajang. Ya, alhamdulillah. Ini pada kunjungan yang ini kali ini kan Mas Romi baru pertama kali ke sini. Iya, baru pertama. Mas Kus wis Saya sudah dua kali. dua kali. Ya. Dan waktu itu juga sama-sama ke kantor PLN. Nah, ini ada kesempatan ini mereka kita todong untuk kita tanya-tanyai ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman seputar kiat-kiat fundraising di musim PPKM. Karena terus terang di banyak, dan tidak hanya di sini, saya kira di banyak tempat itu mengalami kesulitan. Gak ada wedok bang tunggu kok podo sambat mau ketemu tatap muka, mau kunjungan sulit, susah. Mungkin dari Lazismu Lumajang sendiri apa kiat-kiatnya fundraising menghadapi PPKM koyo apa Lumajang? Kayak iso di-share kan nanti kita bisa belajar ya. Ya, kalau di Lumajang itu sebetulnya juga masih belajar juga. Di PPKM ini juga sebetulnya hampir sama, cuma kekreatifan kita yang harus betul-betul kita. Di Lumajang kita coba untuk merangkul kalangan komunitas, baik komunitas pengusaha, komunitas youtuber yang ada di Lumajang itu kita coba untuk kita rangkul, kita ajak untuk kegiatan bareng. Nah, kebetulan di Lumajang ada youtuber yang terkenal juga, dia antusias sosialnya juga tinggi. Dari situlah kita gait, dan mereka juga mengajak teman-temannya, mengajak relasinya untuk bisa berdonasi ke Lazismu. Ya, alhamdulillah lumayan juga penggalangan donasi dari situ. Dan kita juga dari media sosial. Jadi media sosial itu kita gencarkan, baik pemberitaan tentang penggalangan donasi untuk PPKM ini kita share sudah ke dinas-dinas, donatur-donatur yang sudah ada, karena database kan sudah ada di kata, tinggal kita membuat narasi untuk bisa mengajak donasi ke Lazismu. Mungkin itu dulu yang bisa ditambah Mas Romi. Monggo Mas. Iya Mas. Untuk berarti untuk tatap muka ini gimana? Apa kunjungan untuk ke donatur ini? Apakah ada kendala, terjadi kesulitan atau seperti apa? Oke. Sebenarnya PPKM dan PSBB itu kan tidak jauh berbeda sebenarnya. Betul. Ya,
yang berbeda sebenarnya dari sebelum corona dengan adanya corona ini kan. Jadi pengalaman teman-teman waktu fundraising itu sempat ada yang disemprot desinfektan seluruh badan sebelum masuk ke rumah. Macam-macam. Jadi aktivitas ketika bertemu dengan para donatur itu juga agak tersendat. Akan tetapi kemarin juga ketika kita di Malang, waktu kita ada rapat dengan Jawa Timur itu juga sudah diterangkan bahwa media sosial itu juga salah satu bentuk jalan pintas ketika kita sudah tidak bisa bertatap muka. Bahkan sekarang ketika di Lumajang itu sudah ada web, ketika ada orang yang mau berdonasi, mas saya mau berdonasi, monggo Bu, lewat web saja sudah. Oh iya. Jadi mereka sudah diringankan, tinggal dikasih link, di situ sudah ada caranya transfer. Jadi salah satu web itu adalah salah satu media yang mempermudah kita untuk memotong kunjungan itu. Selain lebih cepat, yaitu dalam waktu, contoh kemarin waktu bantuan PPKM itu dalam waktu singkat, tidak sampai 5 menit ngobrol sama anaknya, saya mau bantu PPKM, monggo Bu, mau transfer atau dijemput, sudah transfer saja, tinggal kunjungi web dan bisa tiba-tiba ada transfer masuk 2 juta. Jadi salah satu metode yang lebih mudah untuk pandemi ini memang media sosial. Media sosial. Ya, mau gimana lagi ya, memang medsos ini menjadi jalan keluar lah. Iya. Rata-rata memang kalau kita sulit untuk melakukan tatap muka susah. Jadi gini Mas, memang awalnya kita juga banyak penolakan ketika kita harus berkunjung ke rumah donatur. Iya. Dari situlah kita mikir, apa ya, hampir kita bisa tetap bisa menggalang donasi dan keberlanjutan untuk bisa menolong sesama umat ini bisa terus berjalan. Ya kita terus berpikir itu. Kita semenjak pulang dari Nganjuk itu kan waktu itu juga diterangkan oleh Pak Sabar bahwasanya ayolah medsos itu digencarkan, baik webnya, baik Facebooknya, baik IG-nya. Nah dari situ kita berpikir, pulang dari rumah belum nyampe rumah di kantor sudah mikir, ayo kita coba web yang lama itu. Kita coba web yang lama, ternyata donasi apa gitu. Kan memang webnya waktu itu memang nggak dikerjakan secara maksimal. Setelah itu kita menghubungi Mas Pak Ijin, kan Mas Pak Ijin itu adalah salah satu yang garap web itu. Mas ini gimana? Setelah itu kita perbarui, alhamdulillah ya lancar juga gitu. Dari situ memang dalam kondisi seperti ini harus kreatif yang kita cari. Jadi Jember belum sepertinya ini mungkin pelajaran untuk kita. Bisa dicoba. Web optimalisasi website ini belum kita masalah. Bukan, kalau Jember itu ngebor lebih kuat. Lumajang dulu monggo gitu biasanya. Sudah tidak kaget kalau ini terus program yang di share di website itu apa ada program khusus atau mungkin ini ada program yang paling diunggulkan apa? Bisa saja. Jadi untuk pemirsa kalau sekiranya ingin tahu seperti apa web kami, silakan kunjungi lazismulumajang.org. Jadi di situ nanti akan diterangkan program terbaru kita itu apa saja. Nanti juga di situ ada proses crowdfunding atau pengumpulan fundraising secara ramai-ramai. Ya, seperti kita bisa platform sebelah lah. Nah itu juga setelah ada program-program, setelah itu juga ada berita, ada laporan bulanan keuangan juga dari kami. Dan juga lengkaplah di situ ada kumpulan foto-foto kegiatan, ada video yang nanti terlink kepada website yang lain. Jadi teman-teman monggo silakan dicek. Syukur-syukur masyarakat Jember juga. Ya. Memang ya mau tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi media internet itu akhirnya kita terus tanpa ada batasan, tanpa ada sekali. Jadi orang Lumajang bisa donasi ke Jember, bisa. Orang Jember ya bisa donasi ke Jember. Oh, gitu. Bener ya Mas ya? Ya, gitu ya. Artinya brilian. Ya artinya bisa dari mana-mana. Iya. Bahkan dari luar negeri ya bisa. Ya tanpa ada batasan. Sih Mas, ini kalau terkait dengan kompetitor ya
apa? Biasanya kompetitor ini apa ya? Sebelah. Ya, mungkin lembaga yang sama dengan kita. Iya, di Lumajang gimana itu kondisinya? Kalau lebih singkatnya gini aja nih, kalau untuk sesama kita, seperti yang dikatakan dalam rapat di Malang itu, bahwa 10 tahun lagi orang yang akan mampu berdonasi itu adalah anak-anak muda zaman sekarang. Jadi, anggaplah ketika kita menggarap media sosial, itu panennya itu nanti 10 tahun lagi. 10 tahun lagi anak-anak muda yang sekarang masih main media sosial tapi sudah sering melihat kita, ketika mereka sudah punya uang untuk berdonasi, kemana ya? Nah, ketika ketemu dengan lazismu di media sosial, waktu itu nanti tidak akan asing lagi. Oh, saya sudah tahu dari 10 tahun yang lalu lazismu kiprahnya. Nah, betul. Dan itu sebuah ladang yang sedang diremehkan oleh kota-kota yang ada masalahnya. Jadi ketika kita bisa, sebenarnya kan seperti Bukalapak di suatu dunia kan seperti itu kan. Siapa yang ambil start duluan, insya Allah nanti bisa jadi itu yang kredibilitasnya paling baik. Nah, kalau berbicara tentang kompetitor, ketika kita membuka toko, terus dilihat di sana, waduh, kok gentengnya baru, misalnya seperti itu ya. Kita harus memperbarui genteng, loh kok keramikan, tidak akan ada selesainya. Lebih baik kita berfokus, gimana caranya kita memperbaiki rumah kita, genteng kita sendiri. Kalau untuk mengincang tidak apa-apa lah, tapi kalau kita berfokus acuannya kepada mereka, nanti bisa-bisa kita lupa. Kalau genteng rumah zaman dulu itu juga lebih adem, seperti di sini ini kan kondisinya ya. Betul. Betul ya. Super sekali. Tapi kita juga Mas Dedi. Kita di Lumajang itu dengan teman-teman lembaga zakat lain, kita kan ada di forum organisasi zakat. Ya. Kita sering bareng ya. Pasti sering bareng. Kegiatan yang harus kita lakukan itu sering bareng. Termasuk kemarin kita diundang oleh Pak Bupati. Nah, itu semua forum organisasi zakat untuk bisa memberi masukan kepada pemerintah tentang penanganan PPKM. Alhamdulillah, antusiasnya warga juga luar biasa. Kita juga dari forum organisasi zakat itu dalam penghimpunan beras kita tembus di 16 ton lebih ya Mas. 16 ton lebih untuk yang kita bagikan kepada warga yang terdampak PPKM. Yang terdampak ini pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan bantuan dari seperti PPKH, bantuan dana desa, itu kita akomodir dari penghimpunan beras yang kita kumpulkan bersama-sama forum zakat dan pemerintah daerah. Jadi kita cukup harmonis dengan teman-teman lembaga zakat lain. Nah, komunikasi juga bagus, termasuk dengan Basnas yang ada di Kabupaten Lumajang, sering komunikasi. Jadi lebih enak Mas. Kalau masalah apa yang dikatakan Mas Romi tadi betul, ngurusi tanggane tapi ya tidak diurus ya. Yang terpenting komunikasi kita jalin dengan baik dengan teman-teman lembaga zakat lain. Ya kadang memang ya rumput tetangga itu salah lebih indah. Tapi lebih indah memang. Tapi ada yang luput dari pepatah itu. Jadi rumput tetangga itu lebih hijau karena biaya airnya lebih tinggi. Jadi itu yang luput. Hanya melihat hijaunya saja, nggak melihat tagihan airnya. Tagihan airnya, pupuknya. Iya, ketika kita tahu pupuknya segitu ya pantas. Biasanya seperti itu. Kalau sedang kita nggak dipupuk. Iya, cuma melihat itu doang. Ini terkait fundraising ya. Kan tentu perlu ada suntikan semangat lah untuk tim fundraising yang karena itu dikerahkan untuk menggalang dana. Nah, gimana? Sudah sampai mana kira-kira perlakuan Lazismu Lumajang kepada tim? Kalau gini Mas, jadi ketika hanya itu saja targetnya, maka fundraising akan terasa berat. Terlalu besar, hanya untuk, anggaplah di Lumajang hanya untuk 3 orang, dibagi hanya 3 orang. Gimana saya bisa nyari 1 orang 50 juta, kan itu terasa. Akan tetapi ketika